Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama hadir dalam ibadah, dalam persekutuan di Korops 3 Bandung. Saya percaya kita sudah begitu rindu ya setelah sekian lama tidak bersama-sama oleh karena pembatasan-pembatasan yang terjadi. Namun saya percaya pagi ini hati kita dipenuhi dengan sukacita. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh kandidat Zainal dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Kapten Dian Harimukti. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di hari perhentian di mana kita memuji muliakan Tuhan. Di dalam berdoa, doa pembukaan dan doa pentabisan akan disampaikan kembali oleh Ibu Usir pemimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan menyertai. Kami boleh menikmati berkat Tuhan. Sukacita kami boleh rasakan. Dan kembali kami boleh melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kami. Berkati ibadah pagi ini. Berkati setiap umat Tuhan. Mereka yang mengikuti baik di dalam gereja maupun dari rumah secara online. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Jadilah ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, kita nyanyikan pujian yang mengatakan, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan. Saat ini kita bersama mengetahui COVID yang masih sampai saat ini ada dalam penanganan. Sekalipun sakit penyakit, pergumulan, tantangan hidup yang kita alami. Tapi satu keyakinan kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Pujian yang mengatakan, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan. Doa syukur akan dinaikkan oleh Ibu Kapten Dian Hohoy setelah pujian ini. Dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aparankah ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatmu. Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Amin. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya
berdoa kepada Tuhan. Pujian ini Tuhan menjadi ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Sungguh Engkau adalah sahabat sejati bagi hidup kami. Karena itu Tuhan, di rumah Tuhan pagi ini, dari rumah kami masing-masing pagi ini, kami mau datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena kami masih dapat menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan di hari yang kudus hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat melewati sepanjang minggu ini lagi dengan rupa-rupa hal yang sudah kami lalui. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami. Bukan hanya ketika kami ada di rumah, berkumpul bersama dengan keluarga kami, namun ketika kami ada di luar rumah, ketika kami ada dalam perjalanan demi perjalanan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan kami, Engkau melindungi dan menjaga kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini secara khusus pun ada banyak hal yang sudah kami rasakan Tuhan. Ada di antara kami yang harus mengalami kelemahan tubuh. Ada di antara kami yang harus mengalami permasalahan, persoalan, pergumulan dalam hidup. Namun Tuhan, pada pagi hari ini, apapun yang sudah kami alami dan rasakan sepanjang minggu ini, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Bahkan terima kasih banyak untuk setiap sukacita yang kami boleh nikmati. Terima kasih banyak untuk ketambahan usia yang Tuhan boleh berikan. Terima kasih banyak untuk pemulihan dari sakit, kelemahan yang kami alami. Karena itu Tuhan, di atas semua hal yang sudah kami rasakan sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang hidup kami Tuhan, kami tidak akan henti-hentinya bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sungguh Allah yang mengasihi kehidupan kami. Pagi ini, kalau kami boleh datang kepada Tuhan, membawa waktu kami kepada Tuhan dalam ibadah ini, kami bersyukur karena kami tahu Tuhan hadir bersama dengan kami. Baik kami yang ada di rumahmu, kami yang dari rumah kami masing-masing. Kami yakin Engkau akan tolong kami supaya ibadah kami pada pagi hari ini menjadi ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang kami dapat rasakan sampai pada hari ini. Terimalah ucapan syukur kami atas segalanya, dan biarlah Tuhan akan terus memampukan kami untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab kami tahu inilah yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami menaikkan doa dan syukur kami. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Jemaat Tuhan, kembali kita nyanyikan nyanyian kita nomor 7. Kudus, 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 Allah Maha Kuasa. Dari pagi hingga malam kupuji terus. Kita ada saat ini. Semua karena Allah yang Maha Kuasa itu. Kita nyanyikan. Kudus, 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 Allah yang kuasa. Dari pagi hingga malam ku puji terus. Kudus, 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 Tritunggal yang esa.
yang keempat mengatakan, kudus, 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 Allah yang esa, segenap ciptaanmu memujikan engkau. Kudus, 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 besar kasihanmu, Allah Tritunggal kekal selamanya. Kita mengamini ayat yang keempat ini. Kita sebagai ciptaan terus memujikan Tuhan, Sang Pencipta kita. Kembali kita nyanyikan beberapa pujian. Pujian yang mengatakan hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Amin. Setelah pujian ini ada kesempatan untuk kita menyaksikan kebaikan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Baik yang di rumah dan yang di gereja. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus, kasihku bertambah. Amin. Yesus penebusku dan Ia akan pelihara. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Dari menyampaikan kesaksian di rumah, di gereja. Baik, kita kembali nyanyikan pujian yang mengatakan, ku telah tetapkan mengikuti Yesus. Masih diberikan kesempatan. Ku telah tetapkan mengikut Yesus. Ku telah tetapkan mengikut Yesus. Ku telah tetapkan mengikut Yesus. Tak mau mundur, tak mau mundur. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Tak mau mundur, tak mau mundur. Haleluya. Cek. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Duta mau kesaksian tentang kemarin Duta di vaksin kedua. Jadi awalnya saat siang hari Duta kaget karena papa mama bilang Duta hari ini vaksin kedua ya. Di situ Duta udah deg-degan. Nah, udah panik. Udah bilang Tuhan, aduh gimana ini Tuhan? Pasti sakit itu Tuhan, jarumnya panjang, beda sama vaksin ke-1 rasanya Tuhan. Dan Duta diantar oleh papa mama naik motor. Nah, saat tiba di tempat vaksinnya, di situ Duta lebih deg-degan lagi. Duta lihat jarumnya panjang sekali. Jadi di sini Duta udah gregetan. Tiba-tiba kan kita didaftar dulu kan. Nah, sudah didaftarkan. Jadi terus namanya Duta itu dipanggil. Duta, atas nama Duta. Dalam hati aku, aduh panik banget nih. Aduh gimana ini, gimana ini. Sakit gak ya, berdarah gak ya. Takutnya salah operasi, tiba-tiba malah kena serangan apa gitu. Jadi pas Duta di situ kan mama video Duta kan. Mama bilang Duta semangat Duta, pasti bisa tuh Duta. Dalam hati Duta itu emosi karena jangan di video-video mama. Aku ini mau divaksin bukan mau jadi YouTuber. Kayak gitu. Tiba-tiba pas aku divaksin, pas di pertama-tama itu sakit banget gitu loh kan. Pas terakhir ya udah enggak. Jadi pas udah selesai vaksin Duta bilang ke Tuhan, makasih Tuhan, Duta pikir vaksin sesakit ini Tuhan. Ternyata biasa saja kayak disuntik pas SD. Salut, haleluya.
Puji Tuhan, Duta sudah divaksin yang kedua ya. Sekalipun deg-degan tadi. Dan kita percaya Duta ada dalam keadaan sehat terus ya. Keluarga, Ibu dan Ibu Kapten dari Harimukti terus menjadi orang tua, terus membimbing dan terus mengajarkan firman untuk kita semua. Ada yang ingin menyampaikan kesaksian? Oh iya, kita nyanyikan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan, lalu kita dengarkan kesaksian dari kedua teman sangkatan ya, kandidat Derman dan istri akan menyampaikan kesaksian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, cek. Selamat pagi. Baik, terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus karena kebaikan dan kemurahan-Nya yang dinyatakan dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Dan terima kasih juga bagi pemimpin secara khusus Opsir Pemimpin Koros 3 Bandung yang memberi kesempatan pada pagi hari ini untuk bersaksi dan juga memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Derman Higier Kakutoju, asal saya dari Swiss. Kalau orang dari Sulawesi Tengah sudah tahu itu Swiss di mana, yaitu Siwongi 1. Untuk menjelaskan Siwongi 1 ini saya agak sedikit bingung, saudara-saudara sekalian, karena kalau Google Maps disuruh cari di wilayah ini, maka Google Maps juga akan memilih bunuh diri karena dia tidak akan temukan tempat ini. Namun puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, meskipun yang lain menyerah, bala keselamatan tidak menyerah, dan bala keselamatan ada di Siwongi 1, ada di Siwongi 2, dan melalui bala keselamatan pula saya bersyukur saya boleh ada di tempat ini bersama dengan keluarga besar Koros 3 Bandung, dan juga saya bersyukur rupanya di sini juga ada orang-orang dari Swiss yang ada di tempat ini. Saya bersyukur karena dipertemukan dengan saya punya saya pikir tadi saya ada di Koros 3 Bandung ini tidak ada yang menerjemahkan bahasa saya nanti ke depannya. Tapi saya bertemu tadi pagi, saya bertemu sama Kak Dian, Kapten Dian, saya bertemu dengan Kak Anjas di sini. Saya bilang, puji Tuhan ada yang menerjemahkan bahasa saya nantinya kalau tidak dipahami oleh orang-orang di sekitar saya. Nah, saya ada di tempat ini bersama dengan istri saya, nanti dia perkenalkan sendiri namanya, saya tidak bisa menyebutkan nama orang sembarang. Kami ada di tempat ini, kami mau belajar. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kakak-kakak sekalian, teman-teman sekalian, kalau ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan dan tidak dikenan melalui ucapan, pikiran, dan tindakan saya, silakan diberikan saya masukan dan teguran. Karena saya ada di tempat ini, saya mau belajar bersama dengan kita sekalian. Saya tidak akan bisa berubah, saya tidak akan tahu bagaimana harus melakukan kalau saya tidak pernah ditegur atau diberitahu. Oleh sebab itu saya membuka diri kepada siapa saja dari saudara-saudara, Bapak Ibu saya di tempat ini. Saya terpisah jauh dari keluarga saya, tetapi ada orang-orang yang akan menjadi orang tua saya di tempat ini. Opsir Koros 3 Bandung juga yang menjadi orang tua rohani saya, dan juga Opsir PSTW menjadi orang tua rohani kami. Teman-teman sekalian, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, silakan memberitahu saya, silakan ditegur saya, supaya saya boleh belajar bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Istri saya 1, anak saya 2, dan kami ke sini karena panggilan Tuhan, maka kami memohon dukungan doa dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bagi proses yang kami jalani. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui perkenalan dan kesaksian ini. Tuhan akan memberkati. Maka saya beri kesempatan kepada pendamping saya untuk menyampaikan kesaksian ini.
Ya, selamat pagi saya ucapkan kepada kita sekalian, puji syukur kepada Tuhan, karena kebaikan kemurahan Tuhan, kami boleh ada pada saat ini kuat sehat karena pertolongan Tuhan. Ya, perkenalkan nama saya Velman Meni. Ya, bersyukur kepada Tuhan, saya juga berasal dari Siwongi 2, kalau suami saya Siwongi 1 dan saya Siwongi 2, bertetangga. Bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan kami boleh ada pada saat ini. Karena Tuhan yang memanggil, maka segala sesuatu, segala hal yang menjadi kerinduan kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan akan terus memperlengkapi kami dalam panggilan ini. Amin. Haleluya. Luar biasa ya, ternyata kita baru tahu kalau Swiss sudah dipindah di Siwongi 1 dan 2 ya. Kita tahu bahwa banyak keselamatan telah tersebar di seluruh dunia, dan bersyukur untuk kedua teman sangkatan kandidat Birman serta istri boleh bergabung bersama kita di Korps 3 Bandung di tempat ini. Kita percaya bahwa kedua anak Tuhan ini dalam panggilan menjadi seorang opsir akan terus diperteguhkan, terus diperlengkapi, begitupun juga dengan kami rekan-rekan kandidat yang lain. Tuhan akan menolong dan memberkati. Siapa yang menyampaikan kesaksian di rumah, gereja? Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin menyampaikan kesaksian, kembali kita nyanyikan Hidup Bagi Yesus, Aku Pasti Berbahagia sebagai kesaksian kita bersama di pagi hari ini. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus, kasihku bertambah. Yesus penebusku dan Ia akan pelihara. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus, kita pasti berbahagia. Amin. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan suara Tuhan melalui hambanya Ibu Kapten Harimukti mempersiapkan hidup kita. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Kita nyanyikan pujian ini, lalu doa dan perenungan firman akan disampaikan oleh hambanya. Kembali saya persilakan untuk kita semua bangkit berdiri. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa
kami bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu untuk kami dapat mengenal dan mengerti tentang arti kasih Tuhan. Salah satunya adalah dengan kami duduk manis di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Dan tolong pakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Saya izin memakai face shield ya. Supaya saya tidak lupa kacamata saya ada di mana. Karena kadang-kadang memakai masker, katanya Mas Hari kekurangan oksigen begitu ya, sampai lupa kacamatanya di mana. Nah, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Injil Matius. Injil Matius 27 ayat 45 hingga ayat yang ke-56. Matius 27 ayat 45 hingga ayat yang ke-56, kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini, baik kita yang ada di gereja juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Kita baca secara bergantian, saya baca ayat 45, saudara ayat 46, demikian hingga ayat yang ke-56. Dengan perikop Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dia dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Terima kasih saudara-saudara. Hari ini dalam perenungan kita di masa-masa minggu memperingati kesengsaraan Yesus, maka kita akan merenungkan satu perkataan Yesus ya. Satu perkataan Yesus yang terdapat di dalam ayat yang ke-46. Dikatakan demikian. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. "Eli, Eli, lama sabatani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib adalah sebuah keadaan yang sangat menyakitkan. Sebuah keadaan yang sangat menyiksa. Bagaimana tidak, kedua tangannya terpaku di kayu salib. Kakinya terpaku dan ia tergantung di atas kayu salib. Saudara-saudara, tertusuk benda yang tajam saja ya, serpihan kayu saja
kita tertusuk oleh serpihan kayu, maka kita sudah merasa terganggu, ya. Betul? Betul, saudara? Karena apa? Karena sakit, gitu ya. Beberapa orang takut divaksin, saudara-saudara, bukan karena tidak percaya vaksin sebenarnya, ya, tapi karena takut dengan jarum suntik. Ya. Terima kasih kesaksiannya Duta, ya. Mama kaget Duta kesaksian hari ini. Saudara-saudara, ada banyak video-video yang lucu begitu ketika melihat orang-orang yang seperti preman begitu ya, badan begitu kekar ya, ada tatonya lagi, tetapi begitu divaksin ternyata takut ya, harus ditahan oleh banyak orang ya, harus berlindung sama perawat yang memberikan vaksin karena takut dengan jarum suntik. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, semoga kita di sini tidak ada yang mengalami itu ya. Semua sudah divaksin? Semua sudah divaksin ya, paling tidak sudah vaksin kedua dan kita sama-sama sudah melewati itu. Nah saudara, apa yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib ya, Yesus terpaku di atas kayu salib. Namun saya meyakini bahwa yang paling menyakitkan dari apa yang dialami oleh Yesus bukan hanya siksaan fisik yang dialaminya, tetapi juga bagaimana Yesus harus mengalami keterpisahan dengan Allah. Yesus harus mengalami keterpisahan dengan Bapanya. Saudara sekalian, ayat ini menuliskan demikian. Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Eloi, Eloi lama sabachthani. Rintihan pilu di bukit Golgota. Saudara, ini lagu yang lama, tetapi memberikan sebuah gambaran kepada kita apa yang dialami oleh Yesus. Saudara sekalian, perkataan Yesus ya, perkataan Yesus ini sebenarnya adalah sebuah mazmur ya. Sebuah mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud. Di dalam Mazmur 22 saudara ya, saudara bisa membukanya. Di dalam Mazmur 22 ayat yang kedua, di sana dikatakan Daud demikian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Lalu saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, apa sebenarnya makna dari perkataan Yesus ini? Apa makna dari Mazmur yang dituliskan oleh Daud ini? Karena itu hari ini dalam ibadah kesucian ini kita akan merenungkan dua poin. Ada dua hal penting makna dari perkataan Yesus, yang makna dari Mazmur yang diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmur yang ke-22 ini. Yang pertama saudara-saudara, perkataan Yesus ini, Eli Eli lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menunjukkan bahwa keterpisahan di atas kayu salib, keterpisahan yang terjadi di atas kayu salib telah menghubungkan Allah dan manusia. Keterpisahan yang terjadi di atas kayu salib, manusia yang terpisah dari Allah kemudian dapat kembali terhubung. Saudara, Yesus mengalami keterpisahan dengan Bapa karena Yesus harus menanggung dosa-dosa manusia. Yesus harus menanggung dosa-dosa saya. Yesus harus menanggung dosa saudara-saudara sekalian. Yesus yang sesungguhnya tidak berdosa. Yesus yang sesungguhnya tidak bercelah. Yesus yang kudus. Yesus yang mulia. Yesus yang suci. Yesus yang bersih. Namun Yesus harus menjadi berdosa. Mengapa saudara? Agar manusia, agar saya, agar saudara-saudara sekalian yang telah terpisah dari Allah, kita dapat terhubung kembali dengan Allah. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, manusia yang harus bersembunyi dari Allah, manusia yang tidak dapat menghampiri Allah karena kekudusan Allah. Manusia yang harus selalu mempersembahkan korban ya,
domba, kambing, burung, mempersembahkan korban untuk berdamai dengan Allah. Tetapi saudara, di atas kayu salib ini, melalui darah Kristus, manusia yang terpisah kembali terhubung dengan Allah. Ini sebuah berita sukacita yang luar biasa untuk kita semua. Karena situasi terpisah, saudara, bukanlah situasi yang menyenangkan. Situasi terpisah bukanlah situasi yang menyenangkan. Beberapa waktu lalu saya harus terpisah dari suami dan anak saya dan dari orang-orang karena saya harus sendiri diasingkan ya di sebuah rumah di Biromaru ya, jauh dari keramaian. Rumah ipar saya cukup besar, halamannya sangat luas. Dan saya sendiri ditemani oleh 4 ekor anjing ya. Dan juga ada sapi-sapinya tetangga karena daerah itu masih banyak menjadi tempat beternaknya sapi-sapi karena masih banyak rumput dan tanah-tanah kosong. Saudara, betapa tersiksanya, tidak nyaman ya. Saya bilang sama Mas Hari, pokoknya kalau saya telepon awas tidak diangkat ya. Dan kalau malam tidur yang lebih horor saudara-saudara ya, saya sendirian di sana. Ngeri sekali itu ya. Saya bilang sama Mas Hari, pokoknya kalau tidur saya mau video call ya. Jangan sampai, boleh Mas Ai kasih mati tapi kalau saya sudah tidur ya. Jadi kayak orang pacaran ulang kita ya. Jadi sambil tidur, ya, video hidup begitu, sambil intip sedikit dia masih ada atau tidak. Dan saya akan marah kalau tiba-tiba videonya mati begitu. Tersiksa saudara, tidak nyaman ya. Terpisah itu tidak nyaman, bahkan suatu waktu saya tidak akan lupa. Jam 2 malam anjing menggonggong. Mas Hari ketakutan, saya lihat dia pucat saudara-saudara. Dia takut ini, aduh jangan sampai ada orang jahat. Dan istri saya kenapa-kenapa begitu. Di situ saya melihat betapa dia sangat mengasihi saya ya. Dan saudara-saudara sekalian, saya melewati masa itu. Dan begitu saya dinyatakan negatif begitu ya. Saya langsung cepat-cepat urus tiket, ingin pulang ya, supaya dapat kembali bersama-sama, supaya dapat kembali terhubung dengan suami, dengan anak-anak saya. Nah saudara sekalian, COVID memisahkan kita ya, hampir 2 tahun, hari ini 20 Maret, saya ingat kita ibadah terakhir 15 Maret tahun 2020 ya, 15 Maret kita terakhir ibadah bersama-sama. Dan sampai hari ini kita belum dapat menikmati ibadah seperti dulu. Kita harus terpisah dari oma-oma yang begitu ramai ya, opa-opa yang begitu ramai di situ. Kondisi terpisah bukanlah kondisi yang menyenangkan. Saudara-saudara, terhubung dengan Allah. Terhubung dengan Allah berarti kita dapat datang kepada Allah kapan dan di mana saja. Ketika kita terhubung dengan Allah, kita dapat datang kepada Allah kapan saja dan di mana saja ya. Kalau kita mau menghubungi seseorang dengan handphone ya, tentu harus ada signal ya. Saya ingat betul kisahnya Letnan Immanuel waktu tugas di Dongi-Dongi ya. Kalau kita hubungi kakak, maaf tidak ada signal begitu ya. Bagaimana untuk mencari signal harus naik gunung begitu ya. Jauh berjalan kaki dan pasti siksa ya, capek, lelah hanya untuk mendapatkan signal. Dan ketika sudah dapat signal, saya bayangkan Letnan Immanuel senangnya begitu ya. 1 garis, 2, apalagi kalau full signalnya. Pasti kesempatan itu langsung diambil untuk menghubungi siapa yang dia mau hubungi ya. Menghubungi papa mama, menghubungi teman, menghubungi ayang ya, begitu ya Letnan Immanuel dulu ya. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita ketemu dengan signal ya, ketika kita terhubung, maka kita akan memanfaatkan kesempatan itu tentunya ya. Sudah capek-capek jalan, saya akan pakai untuk menghubungi siapa yang harus saya hubungi. Bahkan kalau bisa signalnya dibawa pulang ya, tapi sayang sekali signal tidak bisa dibawa pulang. Saudara-saudara, di atas kayu salib, Yesus menghubungkan kita dengan Allah. Di atas kayu salib, Yesus menghubungkan kita dengan Allah. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari Allah. Pujian yang dipilih oleh kandidat Zainal. Apapun tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah. Sehingga saudara, saat ini kita tidak perlu lagi bersembunyi dari Allah ya. Kita tidak perlu lagi untuk cari-cari imam sebagai perantara untuk kita dapat datang kepada Allah. Kita tidak perlu lagi harus mencari domba, lembu, kambing, ya, burung untuk kita terhubung dengan Allah. Namun saat ini saudara-saudara sekalian,
kita dapat datang kepada Allah kapan saja, di mana saja. Ya, seperti signal ya, seperti signal selalu tersedia ya, tidak ada batasnya ya, tidak perlu susah-susah untuk dicari. Tidak ada yang dapat membatasi kita untuk datang kepada Allah. Pertanyaannya untuk saya dan saudara-saudara sekalian adalah, bagaimana saya dan saudara-saudara memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan waktu kita untuk kita benar-benar terhubung dengan Allah. Berapa banyak waktu yang saya dan saudara pakai untuk kita ngobrol-ngobrol dengan Tuhan ya. Untuk kita memuji nama Tuhan, untuk kita saat teduh bersama dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Saudara-saudara sekalian, semakin banyak waktu kita datang kepada Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Semakin banyak waktu kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan semakin tahu apa kehendak Tuhan buat hidup kita. Apa maunya Tuhan untuk hidup kita, untuk kita lakukan. Dan semakin kita punya banyak waktu dengan Tuhan, maka kita akan semakin dimampukan tidak hanya tahu apa maunya Tuhan, apa perintahnya Tuhan, tetapi kita juga akan dimampukan untuk melakukan setiap hal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Semakin banyak waktu kita dengan Tuhan, saudara-saudara, maka kita akan semakin kaya pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, datanglah kepada Tuhan. Ia yang telah mengorbankan dirinya agar kita dapat terhubung dengannya. Masakan kita kemudian, saudara, mengabaikan pengorbanannya dengan kita mau hidup sesuka hati kita dan tanpa mempedulikan Dia. Perkataan Yesus menunjukkan bahwa keterpisahan di atas kayu salib telah menghubungkan saya, telah menghubungkan kita dengan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, poin yang kedua, perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa ada janji bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kemenangan. Ada janji bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kemenangan. Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagaimana telah saya sebutkan di bagian awal tadi bahwa perkataan ini adalah mazmur yang diucapkan oleh Daud. Saudara ingat Raja Daud? Raja Daud pernah mengalami masa yang berat dan sulit sekali dalam hidupnya. Kita tidak tahu persis kapan Raja Daud ada dalam keadaan seperti yang tercantum di dalam Mazmur 22 ini. Apakah ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Saul, atau apakah ketika Daud sedang dihianati oleh anaknya sendiri Absalom, ataukah ketika Daud sedang bergumul supaya anaknya dengan Batseba jangan mati ya. Dia bergumul kepada Tuhan. Namun saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Mazmur ini secara keseluruhan ya, Mazmur 22 ini secara keseluruhan, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya Mazmur ini bukanlah Mazmur penderitaan. Tetapi justru Mazmur 22 ini adalah Mazmur kemenangan. Di ayat yang ke-22 hingga ayat yang ayat 26 dan ayat 27 dari Mazmur ini katakan demikian, saudara. Daud katakan demikian. Setelah di ayat yang pertama tadi dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di ayat 26 dikatakannya demikian. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Wah, luar biasa saudara-saudara ya. Mazmur ini memang di awal-awalnya sepertinya berisi keluhan ya. Berisi jeritan hati dari Daud. Namun diakhiri dengan kesimpulan yang indah saudara-saudara. Bahwa orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan kemenangan. Sebab itu saudara, perkataan ini
dikatakan mazmur ya, dikatakan pujian yang dinyanyikan di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Jadi saudara-saudara, untuk kita dapat memahami perkataan Yesus ini, kita tidak boleh hanya melihat sampai pada peristiwa salib saja, melainkan kepada keseluruhan karya Yesus. Untuk melihat perkataan Yesus ini, kita tidak boleh hanya melihat sampai di peristiwa salib saja, tetapi kita melihatnya sampai kepada keseluruhan karya Yesus. Ini adalah sebuah mazmur yang akan lengkap ya, jika kita melihat sampai kepada karya kebangkitannya, sampai kepada karya kenaikannya, bahkan sampai kepada kedatangannya yang kedua kalinya yang sedang kita nantikan saat ini. Keterpisahan Yesus dengan Bapa di atas kayu salib adalah hal yang menyakitkan, namun juga adalah jalan yang membawa kita kepada kemenangan. Saudara, dalam hidup kita mungkin kita pernah mengalami kondisi sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Kita minta sesuatu kepada Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan diam-diam wae. Tuhan diam saja. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita merasa terpisah dari Tuhan dan Tuhan begitu jauh. Nah saudara-saudara, jangan pernah kita terlena dengan perasaan ini ya. Jangan baper ya, perasaan kita itu tidak benar. Yang benar adalah janjinya di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin saudara-saudara. Saudara percaya janji Tuhan ini? Ada lagu dari anak sekolah minggu kita. 1 Januari sampai 31 Desember, Immanuel Allah beserta kita. 365 hari, tak sekali-kali Ia biarkan kita. 365 hari, tak sekali-kali Ia tinggalkan kita. Saudara, kita ada di hari yang ke-79 pada hari ini ya. 365 hari Tuhan berjanji Dia tidak akan sekali-kali membiarkan kita. Ketika kita telah percaya kepada Yesus, ketika kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita tidak pernah terpisah dari Allah. Sesungguhnya Allah selalu hadir untuk menyertai kita, sebab Ia adalah Allah Immanuel. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan dan menantikan pertolongannya akan mendapatkan kemenangan. Saudara sekalian, saya yakin ada banyak di antara kita yang suka menonton film ya, baik itu sinetron, drama Korea ya, film-film box office, film-film India mungkin ya. Saudara, kalau kita menonton film hanya setengah saja ya, hanya setengah saja atau hanya di awal-awalnya saja, tanpa kita selesaikan film itu sampai habis, maka kemungkinan besar kita akan ambil kesimpulan sendiri ya, dan kesimpulan kita bisa salah gitu ya tentang film yang kita nonton. Kalau kita hanya berhenti pada karya salib saja, maka kita akan kehilangan kisah kemenangan dari salib ini. Saudara ingat kedua murid Yesus yang berjalan menuju ke Emmaus dengan wajah murung, wajah yang sedih? Karena mereka hanya berhenti sampai pada kisah penyaliban Yesus dan kematiannya. Sampai kemudian mereka bertemu dengan Yesus. Dan Yesus menyampaikan keseluruhan cerita dan semangat kedua murid itu kembali berkobar. Nah, saudara-saudara, ada seorang anak ya yang memperhatikan mamanya sedang menyulam. Mamanya sedang menyulam dan anak ini memperhatikan dari bawah gitu ya. Dia melihat di bawah begitu jeleknya ya benang-benang yang ada di bawah sulaman dari mamanya. Dia dalam hatinya, apa sih mama ini mengerjakan, apa sih begitu jeleknya yang mama sedang kerjakan. Namun saudara-saudara, ketika mamanya memperlihatkan sulaman yang sesungguhnya, anak itu terkagum. Wah, ternyata sangat indah apa yang telah dibuat oleh mama saya.
Ya saudara-saudara, kalau saudara sedang dalam kesulitan saat ini, sedang dalam pergumulan, sedang dalam berbagai macam tantangan, ingat saudara, bahwa cerita hidup kita belum selesai. Cerita hidup kita belum selesai, saudara. Kita masih hidup, ya, kita masih kuat, masih bernafas, masih bernafas. Ya. Kita masih bersama dengan orang-orang di sekeliling kita. Cerita kita belum selesai. Yesus masih sedang bekerja dan terus membentuk kita sebagai penjunan, dan kita adalah bejana-bejananya. Dia sedang masih terus mengerjakan kita menjadi bejana seperti yang Dia kehendaki, saudara. Karena itu sesulit apapun keadaan kita saat ini, seberat apapun pergumulan kita saat ini, tetaplah bersabar dan bertekun di dalam iman kita kepadanya. Tetaplah setia kepadanya, berpegang kepadanya apapun kondisi hidup kita. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Sebaliknya saudara-saudara, teruslah melekat kepada Tuhan, teruslah menempel kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 91 katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Biarkan Tuhan berkata kepada kita umatnya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Oh, puji Tuhan saudara-saudara. Kita kiranya dimampukan oleh Tuhan untuk tetap kuat, tetap fight ya di tengah-tengah kondisi hidup yang memang tidaklah mudah. Ada satu pujian ya. Dalam buku nyanyian kita 258 katakan, angkat salibmu dan ikut, ku dengar suaranya lembut. Patutkah kurbanku murah saja, sedang Yesus telah memberikan semuanya untuk saya dan saudara-saudara. Kemarin dalam ibadah OS, Kolonel Widiawati Tampai mengingatkan kepada para OS, kepada kita semua, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada OPSIR, bahwa melayani Tuhan jangan setengah-setengah gitu ya. Tuhan sudah memberikan full hidupnya kepada kita, tidak setengah-setengah, full Tuhan kasih. Maka mari kita juga mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan dengan full, tidak setengah-setengah. Dalam bahasa kami, jangan mengikut Tuhan dan melayani Tuhan njongok nawadi. Njongok nawadi. Seadanya saja, apa adanya. Tetapi mari kita melayani Tuhan. Mengikut Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Ada waktu bagi saya dan saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Pujian ini kita akan nyanyikan. Pada suatu hari di jalan kulihat seorang musafir, bahunya tertindih oleh beban sebuah salib yang nadir. Angkat salibmu dan ikut, ku dengar suaranya lembut. Patutkah kurbanku murah saja, sedang Yesus sudah beri semua. Kita nyanyikan pujian ini. Saya beri kesempatan kepada saudara untuk berdoa. Secara pribadi saudara berdoa. Ada bangku anugerah di gereja kita, saudara dapat menggunakannya. Saudara mau pakai waktu bersama dengan keluarga, saudara, suami, istri, anak-anak di rumah, untuk gunakan waktu ini. Berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk karya agung yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Ku
Yesus. Terus dia sebut juga namaku. Kutunduk dan mencium tangannya yang telah terluka bagiku. Biarlah kupikul salibmu Tuhan. Seruku, tapi nyatanya salib itu telah kutinggalkan karena takut sengsaranya. Pencipta dari lagu ini tentu memiliki pengalaman rohani yang dalam dengan Tuhan. Dia membayangkan bagaimana dia bertemu dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Hari ini saya beri kesempatan kepada saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Ayat yang keempat, singers akan menyanyikannya. Lalu kesempatan untuk saya dan saudara-saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, berdoalah kepada Tuhan agar kuasa-Nya menolong dan memampukan kita, tidak hanya mendengar firman-Nya, tidak hanya mensyukuri karya-Nya dalam hidup kita, tetapi kita juga menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya melihat kepada diri saya sendiri dan saya katakan, Tuhan, masih begitu banyak hal yang harus saya perbaiki dalam hidup saya. Dan saya ditenangkan dengan sebuah kalimat bahwa hidup saya belum selesai sampai di sini. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Penjunan itu masih terus mengerjakan saya. Dia masih terus membentuk saya. Proses pembentukan ini mungkin tidak selalu seperti yang saya mau. Atau justru yang terjadi, justru pembentukan ini tidak seperti yang saya inginkan. Tetapi ini yang penjunan mau. Sebagai bejana-bejana Tuhan, mari kita percayakan segenap hidup kita kepada penjunan itu. Biarkan Dia yang bentuk kita. Biarkan Dia yang buat kita seperti apa maunya Dia di dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar menjadi bejana yang berguna, bejana yang indah dipandang, dan juga bejana yang berguna, yang dapat dipakai sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Pemahaman ini akan menolong kita untuk terus kuat menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Seberat apapun salib kita untuk mengikut Tuhan, ingatlah dalam ayat keempat ada mahkota yang disediakannya buat kita. Dan itu tujuan kita, mengikut Tuhan, untuk mendapatkan mahkota yang telah disediakannya di surga untuk saya dan untuk saudara-saudara sekalian. Saya mohon kesediaan Letnan Immanuel Hia. Letnan Immanuel Hia akan berdoa bagi kita dan bagi saudara-saudara kita yang sedang ada di bangku anugerah. Terima kasih Tuhan,
sebab pengorbananmu di atas kayu salib, bukti cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh layak untuk datang terhubung kepada Tuhan saat ini, menaikkan setiap doa-doa permohonan kami kepada Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau mendengar setiap seruan doa-doa anak-anak Tuhan pagi hari ini. Apapun yang mereka boleh sampaikan kepada Tuhan, baik itu pergumulan demi pergumulan, tantangan hidup, maupun setiap ucapan syukur yang keluar dari hati kami kepadamu Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan mendengarkan seruan kami. Dan kami percaya dengan kuasa-Mu ya Tuhan, Engkau pun akan menyatakan jawaban doa itu bagi setiap umat-umat-Mu. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak Tuhan yang bertelut di bangku anugerah pada pagi hari ini. Jamahan kuasa-Mu Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh dikuatkan menjalani kehidupan ini. Dan biarlah apapun yang menjadi doa-doa mereka, Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menolong mereka. Hamba-Mu berdoa menyerahkan bagi setiap umat-umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini juga mungkin sedang bertelut di hadapan Tuhan dengan cara apapun itu. Kami berdoa biarlah kuasa-Mu Tuhan Engkau nyatakan di dalam hidup mereka. Kami mengingat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami mengingat bagi keluarga dari Kapten Jeffrey Ambitan. Tuhan, Engkau hadir di tempat di mana mereka ada saat ini. Engkau menolong setiap anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Biarlah mereka dikuatkan, diberi penghiburan, bahkan pemulihan boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa juga bagi hamba Tuhan, Kapten Dian Harimukti yang sudah menjadi berkat bagi kami pagi hari ini. Melalui kebenaran firman Tuhan yang memberi semangat baru untuk kami melangkah, sebab ada janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kembali kita nyanyikan penyanyian kita nomor 426. Ada kesempatan untuk kita memberikan persembahan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Apa yang patut kuberikan? Apa yang patut kuberikan dan berbuat untuk Tuhan.
3 mengatakan, Yesus semua aku mau berikan dan berbuat untuk Tuhan. Pakailah sekarang hidupku memasyurkan namamu. Menyanyikan kornya. Yesus ku mau persembahkan diriku di mezbamu, kurbanmu telah menjadikan aku sekarang milikmu. Doa syafaat akan disampaikan oleh Usir pemimpin kita, Ibu Mayora Handoko. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih oleh karena kami boleh bersama-sama menikmati waktu yang indah dalam persekutuan pagi hari ini. Terima kasih karena kami tahu bahwa Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Bahkan melalui ibadah ini kami boleh dikuatkan, diingatkan kembali betapa besar kasih-Mu bagi kami. Melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, melalui segala sesuatu yang Engkau buat bagi kami, bahkan Engkau rela mati bagi kami. Tuhan, biarlah kami belajar untuk senantiasa bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Firman yang sudah kami dengar Engkau meteraikan. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang saat ini sedang bersama-sama bersatu hati, sejenak menyerahkan kehidupan kami di tengah segala keterbatasan, di tengah segala keadaan yang sulit yang sedang kami hadapi saat ini. Biarlah itu tidak memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kami akan terus mengandalkan Engkau. Mereka yang sakit, Tuhan akan jamah dan pulihkan. Mereka yang dalam pergumulan untuk keluarga, rumah tangga, Tuhan kiranya Engkau tetap beri kekuatan untuk meyakini bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar dari setiap pergumulan dan persoalan kami. Engkau akan menjawab, Engkau akan memperlihatkan bagaimana cara Tuhan bekerja menyelesaikan segala sesuatu. Bagi anak-anak Tuhan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang terdampak oleh karena wabah yang terjadi, kiranya Allah hadir memberi kekuatan iman dan pengharapan. Anak-anak kami yang saat ini dalam pendidikan sedang mengikuti mid test atau penilaian tengah semester, mereka yang sedang mempersiapkan diri mengikuti ujian, Tuhan Yesus, Engkau juga akan menolong anak-anak kami. Mungkin bagi mereka ini merupakan hal yang tidak mudah untuk mereka jalani di tengah pandemi yang terjadi dengan kegiatan online, dengan tugas-tugas. Oh Bapa di surga, tetap kami berdoa kiranya Engkau memberi semangat dan sukacita kepada mereka. Pelayanan yang ada di Korps 3 Bandung pun kami serahkan kepada Tuhan. Para opsir setempat, pengerja gereja, mereka yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun, kiranya Tuhan akan menolong, memberkati dan memakai setiap opsir setempat dan pengerja gereja menjadi kekuatan dalam pelayanan di tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi. Terima kasih karena kami tahu sampai saat ini berkat Tuhan terus dinyatakan. Pelayanan bala keselamatan dalam keempat bidang pelayanan yang dilaksanakan, Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan tolong berikan hikmat, kemampuan kepada mereka, beri kekuatan, kesehatan, sehingga mereka dimampukan untuk mengatur segala sesuatu. Kami tahu ada begitu banyak hal yang akan dilakukan dalam bulan ke depan, kan ada kegiatan penataran kandidat, seminar dan
KKR bagi kaum wanita. Semuanya kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkarya di dalamnya. Engkau akan menolong sehingga semuanya dapat terlaksana. Kami boleh melihat bahwa ada banyak jiwa-jiwa yang begitu rindu untuk senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami di tengah keberadaan yang terjadi saat ini, terima kasih. Karena kami boleh melihat bagaimana hikmat Tuhan bekerja dalam kehidupan para pemimpin bangsa dan negara kami. Sehingga sampai saat ini bangsa kami boleh tetap kuat. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menolong sehingga kami tidak terpuruk dalam situasi ekonomi yang buruk. Dengan wabah yang terjadi dapat terkendali dengan program vaksinasi dan prokes yang terus dijalankan. Tuhan, kiranya Engkau memakai semuanya itu sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang kuat oleh karena hikmat dan pertolongan Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami. Bapa di surga, kami juga terus berdoa, biarlah kiranya Engkau akan nolong dan memberkati. Secara khusus pagi ini kami mengingat bagi Bala Keselamatan yang berduka cita oleh karena Engkau telah memanggil salah seorang hamba Tuhan yang begitu setia, yang begitu luar biasa. Tuhan, kiranya Engkau memberi penghiburan dan kekuatan iman. Sekalipun mungkin kami tidak mengenal secara dekat, tetapi kami dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Tuhan kiranya akan memberikan kekuatan iman dan melalui kehidupan hamba Tuhan ini kami boleh melihat bagaimana Tuhan memakai hidupnya, talentanya, kemampuannya untuk pelayanan Bala Keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa dinyatakan. Kami boleh melihat karya Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, sebelum Kapten Dian Harimukti akan menyampaikan doa penutup dan berkat untuk pengumuman Korops dalam kegiatan sepanjang minggu yang akan berjalan. Saya berharap jemaat Tuhan sudah menerima warta Korops yang sudah kami kirimkan, sehingga di sana sudah dapat melihat ada kegiatan-kegiatan pelayanan yang akan dilaksanakan, di mana pada hari Kamis akan ada persiapan guru sekolah minggu, kemudian pada hari Jumat ada kegiatan PKW akan dipimpin oleh Mayor Marlina Sibarani. Kemudian pada malam hari ada ibadah gerakan pembawa suluh jam 7 malam. Kemudian pada hari Sabtu ada doa pagi yang akan dipimpin oleh kandidat Shirley, dan malam hari ada latihan atau persiapan untuk ibadah hari Minggu. Pada hari Minggu depan kegiatan pelayanan yang akan dilaksanakan di ibadah di PSTW akan dipimpin oleh Mayor dan Nyonya Dambaru. Kemudian ibadah di gereja tetap dilaksanakan secara online juga onsite, akan dipimpin oleh Mayor dan Nyonya Handoko. Kemudian lanjutkan dengan sekolah minggu. Kita masih melihat untuk kegiatan-kegiatan lainnya apakah dapat dilaksanakan, mengingat sampai saat ini baik yang secara khusus yang onsite, di mana untuk PKP kita juga masih menunggu oleh karena kendala-kendala yang ada. Jadi kami percaya kaum pria tetap semangat untuk dapat mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Selain itu kita juga, langsung kelihatan. Ya, untuk yang berhari ulang tahun sepanjang minggu yang akan berjalan,
tanggal 21, tanggal 22, 25, 26 pada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kiranya Tuhan akan berkati, memberi sukacita, dan kami percaya semua boleh menikmati berkat Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran para opsir setempat dan pengerja gereja yang sudah mengikuti ibadah atau KKR yang dilaksanakan kemarin sore. Kami boleh melihat bagaimana antusiasme, semangat ya para opsir setempat, sehingga ketika acara selesai mengungkapkan bagaimana mereka begitu diberkati oleh Tuhan melalui acara-acara yang sudah dilaksanakan. Biarlah ini menjadi semangat bagi para opsir setempat di tengah ya mungkin karena sudah 2 tahun ya, mungkin ada yang merasa wah sudah seperti seperti jenuh ya, ada mungkin rasa lelah menghadapi situasi dan keadaan yang terjadi, tapi kami percaya tetap melalui semangat yang diberikan oleh para opsir setempat itu juga akan menolong jemaat Tuhan untuk dapat menikmati berkat Tuhan dalam pelayanan yang ada di Korps 3 Bandung. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita sekalian. Dan saya ingin menyapa jemaat Tuhan, mohon maaf kalau tidak semua dapat disebutkan. Selamat pagi bagi keluarga Mayor Jonggi Sibarani, Tuhan berkati. Bapak dan Ibu Kolonel Yusak Tampai, selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih kemarin sudah jadi berkat yang luar biasa bagi kami dan juga para opsir setempat. Demikian juga kita boleh melihat di sini ada, maaf ya saya melihat dari HP, jadi ada Ibu Erna Panjaitan, keluarga Ibu Lila sudah kembali sehat kuat. Ada Ibu Susana, selamat pagi. Ada Kak Vera Ismail, juga ada Yosa Hutasoid di Papua, selamat pagi. Ada keluarga Bapak Komisioner Yohanes Watilete, selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya tentu mereka juga memiliki kerinduan yang luar biasa untuk bersama-sama dalam ibadah yang dilaksanakan. Keluarga Ibu Suryati Sikome, keluarga Ibu Dwi Indaryati, keluarga Ibu Marti, kemudian keluarga Bapak Sri Bayu Handoko di Cicalengka, Ibu Juleka, keluarga Letnan Kolonel Poa, kemudian ada Saudara Patrick, ada Saudari Putu, harap sudah lebih baik ya pada hari Jumat kalau tidak salah agak sedikit mengalami kelemahan tubuh. Kemudian ada keluarga Bapak Victor Nore, keluarga Bapak Erwin Tampai, juga Saudara Patar, selamat pagi, Tuhan kiranya memberkati. Ada keluarga Ibu Daniar, keluarga Mayor Mardi Yudi, ada Cinta, kemudian ada Saudara Jefferson. Wah, cukup jauh ya, namun mau mengikuti bersama dengan kita di sini. Kiranya Tuhan berkati. Kemudian ada Saudara Putra Kris, ada keluarga Ibu Diana Lesmana, keluarga Bapak Twinore, keluarga Ibu Rungka, Wanti Rungka. Kemudian ada Putri Hana Gasia yang minggu lalu juga sakit, kiranya Tuhan akan terus beri kekuatan kesehatan. Di sini juga saya boleh melihat keluarga Bapak Robert Hutasoid di Cicalengka bersama dengan Grace. Kemudian ada Saudari Rotuana Manurung, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih mau bergabung bersama dalam ibadah pagi hari ini di Korps 3 Bandung. Ada Saudari Jerry Roberto, juga Saudari Eva Tindaon. Semuanya kiranya tetap senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, sekalipun mungkin ada yang harus jatuh bangun oleh karena wabah yang mungkin terjadi, tetap kuat, tetap semangat, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih banyak untuk kehadiran saudara. Terima kasih untuk
semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, tim yang ada di atas, tim yang ada di kanan saya ya, yang sudah menyiapkan ruangan ibadah ini, terima kasih untuk pelayanan saudara. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.